Shalom, selamat pagi. Kita jumpa lagi di dalam kasih Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan atas kasih-Nya. Pagi ini kita boleh bertemu kembali walaupun melalui online. Tapi ini tidak mengurangi semangat kita untuk kita tetap beribadah kepada Tuhan. Kita akan masuk ke dalam doa untuk mengawali ibadah kita. Bapa di dalam surga, terpujilah nama-Mu, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan atas kasih setia-Mu, kebaikan-Mu, serta kemurahan-Mu. Engkau sungguh sangat baik buat kami, bahkan Engkau teramat baik buat kami Tuhan. Walaupun kami seringkali meninggalkan Engkau, seringkali kami bermalas-malasan di dalam Engkau, tetapi kami bersyukur Engkau tetap mengasihi kami dengan kasih-Mu yang kekal. Dan sebentar kami akan beribadah kepadamu. Terlebih dahulu kiranya Engkau sucikan, kuduskan hati, jiwa, roh, pikiran kami, dan Engkau layakkan kami dengan kuasa Roh-Mu. Engkau bersihkan dengan kuasa darah-Mu dan pimpin dengan Roh-Mu yang kudus. Biarlah ibadah pelayanan kami saat ini boleh berkenan di hati Engkau, membawa berkat bagi kami semua. Dan kiranya Tuhan, Engkau sendiri memberikan hati yang sukacita saat kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan nyanyikan satu pujian, hanya dekat Allah saja. Kita nyanyikan pujian ini dengan sukacita. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami sudah memuji serta memuliakan nama-Mu meski penuh dengan kekurangan serta kelemahan. Kiranya Engkau berkenan untuk menerimanya Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan Engkau Allah yang penuh kasih, pasti memperhitungkan segala puji dan syukur kami. Dan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau buka mata telinga hati kami dan Engkau singkapkan firman-Mu melalui hamba-Mu, dan kiranya Engkau urapi setiap kami yang hadir, setiap kami yang mendengarnya. Urapi dengan satu pengurapan yang dari Engkau, dengan pengurapan Roh-Mu yang kudus. Biarlah apa yang kami dengar, apa yang dapat kami terima dengan sukacita yang dari Engkau, dan boleh menjadi berkat dalam hidup kami masing-masing. Berfirmanlah Yesus, berbicaralah, kami siap mendengarnya. Amin. Saudara, jika kita perhatikan situasi sekarang, keadaan sekarang bukannya bertambah baik.
Tapi makin sulit kita menghadapi dan menjalani masa-masa seperti sekarang ini. Kita lihat makin ekonomi makin sulit, kehidupan anak-anak, kehidupan manusia juga makin sulit. Lalu apa yang harus kita lakukan? Banyak hal yang harus kita lakukan, dan tentunya firman Tuhan yang sudah kita dengar beberapa minggu lalu, kita sudah belajar bahwa banyak kebutuhan yang kita perlukan. Tetapi saat ini kita akan belajar sama-sama tentang apa selain kebutuhan jasmani yang kita perlukan dalam kehidupan kita. Kita akan belajar ada beberapa hal yang kita perlukan di masa-masa sulit seperti sekarang ini. Untuk itu saya ajak Bapak Ibu untuk belajar bersama firman Tuhan di dalam Mazmur 27 ayat 1 sampai dengan ke-6. Mazmur 27 ayat 1 sampai dengan 6. Ya. Saya baca sebentar ya. Aman dalam perlindungan Tuhan. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Ayat 2. Ketika penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Ini bacaan yang sudah kita baca bersama ya, di dalam Mazmur 27 tadi ya, ayat 1 sampai dengan 6. Nah, apa yang kita butuhkan, yang kita perlukan di masa-masa sulit seperti sekarang ini? Yang pertama adalah terang. Yang pertama adalah terang. Mengapa kita membutuhkan terang? Sebab dunia ini penuh dengan kegelapan. Dunia ini penuh dengan hal-hal yang sifatnya itu tertutup. Ya. Kita bisa melihat bahwa banyak orang yang gelap mata sehingga membuat orang itu marah, membabi buta, sabut sana, sabut sini, tabrak sana, tabrak sini. Istilahnya itu sekarang ini banyak orang yang ngawur. Ini kejadian yang kita lihat sehari-hari dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, kita sangat membutuhkan terang. Apa sih terang itu? Terang adalah pelita. Terang adalah Yesus Kristus sendiri. Di dalam Yohanes 8 ayat yang ke-12. Yesus berkata kepada orang banyak, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." 2 Samuel 22 ayat 29 dikatakan, "Karena engkaulah pelitaku ya Tuhan, dan Tuhan menyinari kegelapan." Yesus adalah terang dunia, terang kehidupan kita yang dikatakan di dalam Samuel tadi, menyinari kegelapan. Kegelapan itu pasti kalah oleh terang. Ada pujian mengatakan di dalam Mazmur 119 ayat yang ke-105. "Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku." Itu ya. Firman Allah adalah terang, ya, pelita bagi kaki kita. Ini yang kita butuhkan. Kita sangat membutuhkan terang. Mengapa? Sebab di dalam Mazmur 119 ayat yang ke-130 dikatakan, "Bila tersingkap firman-Firman-Mu memberi
terang. Ya. Firman-firman-Mu memberi pengertian. Jelas sekali bahwa di dalam firman Tuhan inilah terletak semua jawaban bagi setiap persoalan kita. Kita melihat banyak ayat-ayat yang membuktikan, ayat-ayat yang menyatakan bahwa firman Allah itu menghibur, firman Allah itu kekuatan bagi kita, firman Allah itu menyegarkan, firman Allah itu menolong kita. Ya. Firman Allah itu memberi ketenangan, firman Allah itu memberi sukacita. Ya. Dikatakan di dalam 2 Korintus 1 ayat yang ketiga, Allah sumber segala penghiburan. Sumbernya. Saudara kita, orang tua kita, sahabat kita, mungkin bisa memberikan penghiburan saat kita dalam kesulitan, saat kita dalam kesusahan. Tapi ingat bahwa penghiburan yang diberikan oleh dunia, oleh sahabat saudara kita, itu sifatnya hanya sementara. Tetapi dikatakan di dalam 2 Korintus 1 ayat yang ketiga, Allah sumber segala penghiburan. Wah, berarti sumber penghiburan adalah Yesus Kristus. Dari Dia sumbernya. Menghibur dalam apa? Dalam hal apa? 2 Korintus 1 ayat yang keempat, menghibur kami dalam segala penderitaan. Baik itu menderita karena sakit penyakit, bahwa menderita karena faktor ekonomi, menderita karena kenakalan anak-anak, dan lain sebagainya, lain sebagainya. Dikatakan jelas tadi di dalam 2 Korintus 1 ayat, menghibur kami dalam segala penderitaan. Yang kedua, firman Tuhan itu memberi kekuatan. Setelah menghibur, memberi kekuatan. 2 Korintus 4 ayat yang ke-7. Kekuatan yang berlimpah, ya. Sekali lagi, kekuatan yang berlimpah berasal dari Allah. Bukan dari diri kita sendiri. Tuhan adalah kekuatanku, ya, dikatakan berikutnya, bersama Dia ku tak akan goyah. Dalam situasi apapun, kalau kita bersama Yesus, Tuhan akan memberi kekuatan kepada kita. Bukan terbang tinggi, ya, bagai Raja Wali. Melakukan apa? Melakukan perbuatan yang besar. Ini rahasianya kalau kita tuh selalu bersama dengan Yesus. Selain tadi firman Tuhan itu menghibur kita, tetapi di sini dikatakan firman Tuhan itu memberi kekuatan kepada kita. Ada nyanyian yang mengatakan ada satu sobat kita yang setia untuk selalu menghibur kita. Dikatakan oleh pujian tersebut, tidak pernah Dia tinggalkan kita. Baik di waktu susah, baik di waktu sendirian, baik di waktu kesedihan, Tuhan senantiasa menghibur kita. Ada satu sobat yang kita nyanyi pujian ini. Ada
yang sanggup menghibur kita. Bukan hanya sesaat, tetapi senantiasa menghibur kita, memberi kekuatan kepada kita. Itulah kehebatan firman Tuhan. Yang ketiga sekarang, firman Tuhan menyegarkan. Kalau tadi menghibur, kemudian memberi kekuatan, firman Tuhan yang ketiga adalah menyegarkan. Di dalam Mazmur 23 ayat 1 sampai yang ke-6. Tuhan adalah gembalaku, ya, takkan kekurangan aku, ya, dikatakan di sini. Dia membimbingku ke air yang tenang, dia menyegarkan jiwaku. Ya. Ini firman Tuhan. Selain menghibur, memberi kekuatan, tetapi di sini firman Tuhan, yaitu terang itu, yaitu Yesus Kristus sendiri, memberi penyegaran. Memberi kita penyegaran. Yang keempat sekarang, firman Tuhan itu memberi ketenangan. Saat kita kalut, saat kita bete, katanya orang Jakarta ya, firman Tuhan itu memberi ketenangan. Keluaran 33 ayat 14. Ia berfirman, aku sendiri. Ditekankan di sini, siapa? Aku sendiri. Kata firman Allah ya. Aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketenteraman kepadamu. Kita patut bersyukur dan sungguh luar biasa. Yesus itulah yang senantiasa bertindak sendiri, ya, membimbing sendiri kehidupan saudara dan kehidupan kita semua saat kita berada dalam kekacauan. Yang berikutnya, firman Tuhan itu memberi pertolongan. Mazmur 54 ayat yang ke-6. Allah adalah penolongku, Tuhanlah yang menopang aku. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Satu-satunya penolong yang luar biasa di dalam segala kesulitan kita, dalam segala persoalan kita adalah firman Allah, yaitu Yesus Kristus sendiri sebagai penolong dalam kehidupan kita. Yang berikutnya, firman Tuhan memberi sukacita. Nah, ini perlu sukacita ini dalam setiap kehidupan kita. Dikatakan di dalam Yohanes 15 ayat yang ke-11, semuanya ini kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Sukacitaku, katanya Yesus, ada di dalam kamu. Sukacitaku penuh, ku bermazmur bagimu, ya. Sukacita ini senantiasa memberi penghiburan di dalam segala persoalan kita, di dalam segala permasalahan kita. Senantiasa firman Tuhan itu senantiasa menghibur, senantiasa memberikan sukacita dalam kehidupan kita. Yang berikutnya adalah firman Tuhan itu memberi damai sejahtera. Nah, ini damai sejahtera ini sangat penting, terutama dalam situasi seperti sekarang ini. Banyak orang yang kehilangan sejahtera, banyak orang yang kehilangan sukacita, banyak orang yang sukacita dan sejahtera itu dicuri oleh iblis. Dikatakan di dalam Yohanes, di situ dikatakan, aku datang untuk memberi kelimpahan. Ini kata firman Tuhan. Tetapi iblis datang untuk apa? Untuk mencuri. Untuk mencuri, apa yang dicuri? Yaitu damai sejahtera dan sukacita. Padahal sukacita itu sudah diberikan kepada kita. Tetapi kalau kita tidak pelihara sukacita itu dirampas oleh iblis. Dan akhirnya dikatakan oleh ayat berikutnya di dalam Yohanes tersebut, dikatakan iblis datang untuk mencuri dan membinasakan. Dikatakan di Yohanes 14 ayat yang ke-27, damai sejahtera Allah
kutinggalkan bagimu. Damai sejahtera Allah kubicarakan bagimu, dan damai sejahteraku yang kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan kepadamu tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Damai sejahtera Allah ini berbeda dengan damai sejahtera yang diberikan oleh dunia. Yang berikutnya sekarang, kalau yang pertama tadi adalah apa tadi itu? Yang pertama tadi adalah terang, kedua adalah keselamatan. Ya, adalah keselamatan. Dalam situasi seperti sekarang ini, di mana makin sulit kita rasakan, kita membutuhkan keselamatan. Tapi sayangnya banyak anak-anak Tuhan, banyak orang Kristen yang mencari keselamatan di luar Tuhan. Kita tahu bahwa tujuan iman setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus adalah untuk mencari keselamatan. Ini pasti. Di dalam agama apapun, tujuan beragama adalah untuk mencari keselamatan. Sebab itu banyak orang yang bertobat hanya untuk mencari keselamatan. Orang berbondong-bondong bertobat, datang kepada Allah ini, datang bertobat kepada Allah itu hanya untuk keselamatan. Ini banyak orang yang salah di situ. Padahal keselamatan itu dikatakan hanya ayat yang Yohanes 14 ayat yang ke-6. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Berarti keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Ini keselamatan yang Tuhan beri kepada kita, yaitu keselamatan yang kekal di surga. Apa semudah itu untuk memperoleh keselamatan? Banyak orang yang berpendapat, banyak orang yang beranggapan bahwa kalau sudah bertobat pasti mendapat keselamatan. Nah, setelah bertobat, setelah memperoleh keselamatan, kalau tidak berhati-hati, akan kembali kepada kehidupan yang lama yang diwarnai dengan dosa. Padahal firman Tuhan mengatakan, barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuat banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Yohanes 15 ayat yang ke-15. Berarti kalau kita sudah bertobat, menerima keselamatan dari Yesus Kristus sendiri, maka kita harus tetap tinggal di dalam Tuhan. Kalau tidak, keselamatan itu hilang. Sebab firman Tuhan mengatakan, barang siapa tinggal di dalam aku akan tinggal di dalam kamu. Dan di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Berarti dalam hal ini, kita harus tetap tinggal di dalam Tuhan. Bagaimana untuk memperoleh keselamatan penting, yang keselamatan kekal? Yaitu tadi dikatakan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Artinya, kita harus mengenal siapa Yesus sebenarnya, kita harus memahami siapa Yesus sebenarnya, dan kita harus mempercayainya sepenuh hati, mempercayainya dengan segenap hati, percaya akan segala kebenaran firman Allah. Nah, ini yang harus kita tunjukkan kepada orang-orang di sekitar kita. Ini yang harus kita tunjukkan kepada dunia luar. Bagaimana saya kehidupan sebagai orang Kristen yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, yang percaya sepenuhnya kepada Yesus Kristus, yaitu melalui tingkah laku, tutur kata, dan perbuatan kita. Itu yang harus kita tunjukkan kepada dunia luar. Bagaimana supaya kita
menjadi berkat bagi mereka. Bukannya kita menjadi sandungan, tapi kita menjadi berkat bagi orang lain. Yang kedua sekarang, bagaimana untuk memperoleh keselamatan? Yaitu mengakui dengan tindakan-tindakan. Artinya apa? Jangan omdo. Ya. Apa omdo itu? Omong doang. Ya. Mengaku percaya kepada Yesus, tetapi kelakuannya tidak sesuai dengan apa yang dikatakannya. Tidak sesuai dengan apa yang diucapkannya. Lalu bagaimana caranya? Yaitu harus berani bayar harga. Dengan melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Dengan melakukan apa yang Tuhan katakan. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Firman Tuhan banyak di sini. Ya. Perintah-perintah Tuhan, istri harus tunduk kepada suami. Ya. Jangan nanduk. Suami harus mengasihi istri. Jangan kasar. Anak-anak harus menghormati dan mentaati orang tua. Jangan melawan. Nah ini yang harus kita firman Tuhan ini yang harus kita lakukan. Yang ketiga, bertindak dengan perbuatan yang baik dan benar. Bertindak dengan perbuatan yang baik dan benar. Setelah kita mengaku dengan perkataan, lalu ditindaklanjuti dengan tindakan, tetapi tindakan yang dilakukan bukan perbuatan yang baik, perbuatan yang benar, tapi kita melihat baik itu belum tentu benar. Tapi kalau benar itu pasti baik. Bisa dimengerti ya maksud saya ya. Berarti kalau orang semacam ini ya, itu berarti masih hidup dalam perbuatan-perbuatan kegelapan, dan ini sangat memerlukan terang kasih Kristus. Sangat memerlukan terang kasih Kristus untuk mengusir kegelapan itu. Contohnya, kelihatannya rajin ke gereja, kelihatannya aktif dalam kegiatan-kegiatan gerejawi, tetapi di luar sana perbuatannya tidak sesuai. Perkataannya tidak sesuai. Tingkah lakunya tidak sesuai. Dikatakan di sini ya, melakukan sesuatu yang tidak berkenan di hati Tuhan. Ini keselamatan yang kekal yang harus kita dapat, yang harus kita peroleh, yaitu tingkah laku tutur kata kita sesuai, tindakan kita sesuai dengan apa yang kita ucapkan. Yang ketiga, sebelum saya lanjutkan ketiga, masih berbicara tentang keselamatan. Kalau sudah memperoleh keselamatan, jangan dinikmati sendiri. Kalau kita sudah bertobat, kemudian memperoleh keselamatan, jangan dinikmati sendiri. Tetapi harus berusaha untuk membawa orang lain kepada keselamatan. Berusaha membawa orang lain kepada keselamatan. Dikatakan ada firman Tuhan Mazmur 9 ayat yang ke-10. Mazmur 9 ayat yang ke-10. Atau kita lihat dulu ya. Firman Tuhan dikatakan di dalam Filipi. Kita lihat Filipi. Filipi berapa ini ya? Filipi 2. Nah, ini saya perlu baca ini. Filipi 2.
Kalau tadi saya katakan bahwa kalau kita sudah bertobat, memperoleh keselamatan, jangan dinikmati sendiri, tetapi kita harus teruskan. Kita harus bagikan keselamatan itu kepada orang lain dengan membawa orang lain itu kepada Yesus Kristus, dengan membawa orang lain itu kepada keselamatan yang kekal. Dia katakan di dalam Filipi 2 ayat yang ke-12, "Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar." Tetap kerjakan keselamatanmu. Berarti keselamatan yang sudah kita terima dari Allah itu kita harus pelihara. Caranya bagaimana? Yaitu tadi, kita harus tetap tinggal di dalam Yesus Kristus. Pasti Yesus Kristus tinggal di dalam kita. Nah, dikatakan di sini, tetap kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena apa? Ayat 13 dikatakan, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. 14, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungguh-sungguh dan berbantah-bantahan. Supaya apa? Supaya kamu tidak beraib dan tidak bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bego ini dan yang sesat ini, sehingga kamu apa? Bercahaya. Nah, kita kan membutuhkan terang. Sehingga kita bercahaya. Supaya bisa bercahaya, kita membutuhkan terang. Kalau terang itu sudah ada di dalam diri kita, maka terang itu akan bercahaya di antara mereka seperti apa? Bintang-bintang di dunia. Sambil berpegang pada firman kehidupan agar aku dapat berpegang pada dan seterusnya dan seterusnya. Ini ya, ini yang penting. Kalau kita sudah menerima keselamatan itu, teruskanlah keselamatan itu, kerjakan keselamatan itu kepada orang lain. Yang berikutnya sekarang, firman Tuhan, kita kembali ke Mazmur tadi, Mazmur berapa tadi? Mazmur 27. Ya, Mazmur 27 dikatakan di sini. Ya. Mazmur 27, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kemudian ayat berikutnya, Tuhan adalah benteng hidupku. Tuhan adalah benteng hidupku. Kita tadi sudah mempelajari Tuhan adalah terangku. Kita membutuhkan terang. Tuhan adalah keselamatanku. Kita membutuhkan keselamatan dari Tuhan. Kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, kita senantiasa membutuhkan keselamatan yang dari Tuhan. Yang berikutnya adalah benteng kehidupanku. Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang yang terinjak. Di dalam Mazmur 9 ayat yang ke-10. Tempat perlindungan pada waktu kesesakan. Tuhan itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Tempat perlindungan dan kekuatan bagi kita. Sebagai penolong dalam kesesakan. Sangat terbukti ya. Itu Tuhan kita, tempat perlindungan kita, pertolongan kita di dalam segala kesesakan itu sangat terbukti. Sekalipun aku jatuh, tapi takkan tergeletak, sebab tangan Tuhan selalu menopangku. Luar biasa. Di dalam kehidupan kita, kalau kita tetap tinggal bersama Yesus, kalau kita tetap tinggal di dalam Dia dan Yesus di dalam kita, maka Tuhan senantiasa melindungi di dalam setiap kehidupan kita masing-masing. Saya akan bagikan ayat yang terakhir di dalam Lukas, ya. Lukas pasalnya yang ke-13. Lukas 13. Ayatnya yang ke-34. Ayat ke-34. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Ya, ini adalah orang-orang yang menindas, ya, menindas anak-anak Tuhan.
Dikatakan di sini, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang kuutus kepadamu. Banyak kan kejadian sekarang? Ya. Orang-orang yang diutus Allah untuk, contohnya sekarang misionaris, ya, hamba-hamba Tuhan, yang diutus Tuhan, yang diutus Allah untuk ke daerah pedalaman, untuk manapun, itu kan bukan, mereka itu bukan melayani dengan mulus, ya. Artinya itu mereka itu bukan enak, ya. Tetapi banyak tantangan, banyak rintangan yang harus dihadapi. Kemudian yang berikutnya di sini, berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau. Nah, yang salah siapa? Yang salah siapa? Tuhan itu senantiasa rindu untuk menaungi kita, senantiasa rindu untuk melindungi kita. Nyanyian mengatakan di bawah kepak sayap Tuhan tuh. Oh iya, gimana itu? Itu ya. Itu ya. Akan nyanyian mengatakan, aku selalu rindu untuk melindungi, untuk menaungi engkau di bawah kepak sayap, seperti dikatakan di sini, seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Selanjutnya apa? Tetapi kamu tidak mau. Berarti kan keselamatan kita tidak peroleh. Kalau penghiburan yang dari Allah itu tidak kita dapatkan, kalau kekuatan dari Allah itu kita tidak dapatkan, kita tidak mendapatkan ketenangan, yang salah siapa? Jelas dikatakan di sini, kamu tidak mau. Sebab kamu tidak mau. Tidak mau melindungi. Jadi dalam hal ini, mari dengan firman Tuhan ini, kita senantiasa memegang teguh akan firman Tuhan ini. Sebab di dalam firman Tuhan ini, banyak janji-janji Tuhan yang diberikan kepada kita. Kita sudah bahas bersama tadi, dari 1 sampai selesai. Sebab itu mari saya mengajak kepada saudara semuanya untuk kita tetap mengerjakan keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kita, untuk kita tetap tinggal bersama Yesus, untuk kita tetap berada dalam firman-Nya. Dikatakan di dalam Mazmur, dikatakan di sini, marilah kita berjalan dalam terang Tuhan. Satu ajakan yang luar biasa, ajakan yang bermanfaat bagi kita. Marilah kita berjalan dalam terang Kristus. Jangan kita keluar, jangan kita giwar, jangan kita menyimpang ke kanan dan ke kiri, tetapi kita tetap di dalam jalur firman Tuhan. Kita tetap di dalam koridor-koridor firman Tuhan. Saya yakin dan percaya, maka segala permasalahan, segala kesulitan di masa-masa sulit sekarang ini, kita pasti mendapat jawaban yang pasti dari Tuhan. Sebab Tuhan itulah segalanya bagi kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati, dan kita tutup dengan ujian, ku bersyukur kepadamu. Kita bersyukur kepada Tuhan atas kasih-Nya.
Itulah ungkapan syukur kami Tuhan atas kasih-Mu yang Kau berikan pada kami Tuhan. Engkaulah benteng perlindungan kami, Engkaulah keselamatan kami, Engkaulah Tuhan dan Yesus Juru Selamat kami dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur atas kasih-Mu. Dan kiranya Tuhan, Engkau ajar kami Tuhan untuk senantiasa berjalan dalam kasih Kristus, berjalan dalam terang kasih Kristus, sehingga Tuhan kami tidak berjalan dalam kegelapan, kami tidak mengikuti apa yang ada di dunia ini Tuhan, tetapi kami boleh senantiasa takut akan Engkau, untuk boleh senantiasa gentar akan Engkau Tuhan, sehingga Tuhan keselamatan itu tetap kami peroleh Tuhan sampai Tuhan datang kembali. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan menikmati tubuh dan darah-Mu. Kiranya Engkau sucikan hati, jiwa dan pikiran kami. Engkau layakkan kami Tuhan untuk kami menerima tubuh dan darah Yesus. Terima kasih Bapa, segala puji hormat dan syukur hanya kami persembahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita menyanyikan darah-Mu Yesus untuk menyambut, menikmati darah, tubuh dan darah Yesus. Bersama Tuhan, kita sudah mendengar firman Tuhan. Firman Tuhan akan memberikan tuntunan pada kita untuk lebih dekat sama Yesus, benteng perlindunganku, Allahku yang melindungi kita. Di masa-masa sulit kita tetap Allah benteng perlindungan kita. Di hadapan kita ada tubuh darah Tuhan,
kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita menekan bahwa darah Yesus itu akan memberikan kesempatan kita untuk membuat hidup kita lebih tenang. Haleluya, terima kasih. Yesus sucikan daku, darah Yesus bebaskanku, darah Yesus sucikan daku, ku dijadikan baru. Darah-Mu Yesus sucikan daku, darah-Mu Yesus bebaskanku, darah-Mu Yesus sucikan daku, ku dijadikan baru. Darah-Mu Yesus sucikan daku, darah-Mu Yesus bebaskanku, darah-Mu Yesus sucikan daku, ku dijadikan baru, ku dijadikan baru. Ku dijadikan baru. Mari kita berdiri bersama-sama. Apakah saudara sekalian sudah mendapatkan tubuh darah Tuhan? Mari kita hargai waktu yang singkat ini, di mana saudara masih diperkenankan untuk menerima firman Tuhan, serta untuk menerima tubuh darah Tuhan. Mari hari ini, sebelumnya kita bersihkan hati kita. Jangan biarkan hati kita dikotori oleh kejahatan, kemuraman, maupun kebencian. Tapi hari ini ada kasih terang dari Allah Bapa yang turun akan menjaga saudara. Mari kita angkat tubuh Tuhan. Pada waktu Tuhan bersama dengan 12 muridnya, Tuhan mengambil roti, dipecahkannya, dibagikan kepada mereka sekalian. Yesus berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu sekalian. Saudara percaya ini tubuh Tuhan? Mari di dalam nama Kristus kita bersama-sama untuk makan tubuh. Dalam nama Yesus. Kita angkat daun ke atas. Setelah murid-muridnya menerima tubuh Tuhan, saat ini mereka menerima cawan. Yesus berkata, di dalam cawan ini ada darahku yang ditumpahkan bagi kamu sekalian, untuk menebus dosa kita sekalian. Kita bersyukur hari ini darah Yesus itu dapat memulihkan, menyembuhkan, dapat memberi ketenteraman, kedamaian. Mari di dalam nama Kristus kita minum darah Yesus. Kita angkat tangan ke atas, kita nyanyi bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Terima kasih Tuhan, waktu yang indah
di mana bulan kedua ini kami masih boleh mendengar sebagian firman, kami masih boleh menikmati tubuh darah-Mu. Itu merupakan satu kebahagiaan bagi kami Tuhan. Di masa-masa sulit, di masa-masa penuh susah ini, darah Yesus, tubuh-Mu mengalir dalam tubuh kami akan membuat tubuh kami sehat. Kami percaya Tuhan, asal darah Yesus yang ditaruh di rumah bangsa Israel pada itu, mereka selamat. Dan pula pagi ini kita sudah makan tubuh dan darah Yesus. Kiranya kami yang hadir saat ini, yang sudah menikmati tubuh dan darah Yesus, akan tetap ada di dalam nama Yesus. Seperti ibu ayam yang menaungi anaknya di bawah kapak salju. Demikianlah pagi ini kami percaya Tuhan, kita yang hadir, yang sudah menikmati tubuh darah Tuhan, akan bebas dari serangan virus, akan bebas dari segala penyakit. Kami percayakan dalam tangan Tuhan bahwa inilah keuntungan kami untuk Engkau. Terima kasih, terpujilah nama-Mu. Kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami Tuhan, yang dilanda berbagai macam bencana. Tapi kami percaya Tuhan, perlindungan Engkau tetap ada bagi bangsa kami. Lindungilah Presiden kami Joko Widodo, Wakil dan para menteri, kabinet semuanya Tuhan, ABRI dan kepolisian, supaya dapat memberikan ketenteraman kedamaian di bumi Indonesia. Terima kasih Bapak, terpujilah nama-Mu, kami serahkan dalam tangan-Mu. Sebentar lagi kita akan berpisah satu sama lain. Mari kita angkat ke atas. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Kudus akan menyertai kita pagi ini sampai Tuhan datang kembali. Kita percaya, katakan amin. Puji nama Tuhan, kita bertemu pada minggu depan.